Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melihat ke atas langit, kemudian meletakkan tangannya di dahi beliau dan berucap, Subhanallah, mada nazala minat tasydid, yang artinya Subhanallah, Maha Suci Allah, apa yang diturunkan sangatlah berat. Para sahabat yang mendengar pun hanya terdiam. Setelah mereka selesai berkumpul, esok harinya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apa yang sangat berat yang telah diturunkan? Maka Nabi kita Muhammad SAW pun menjawab sambil bersumpah, Walladzi nafsi biyadih, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dain ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainuhu, yang artinya Nabi kita Muhammad SAW menjawab sambil bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, sekiranya seorang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala karena berjihad, mati syahid, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia wafat kembali, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali, kemudian diwafatkan kembali, sedangkan dia memiliki hutang, maka tidak akan bisa ia masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, yang memberikan faedah berbahayanya seseorang jika dia memiliki hutang namun belum dibayar, sehingga dia tertahan dari kebaikan yang akan dia terima di akhirat kelak, tertahan tidak bisa masuk surga karena hutang yang dia miliki. Bahkan dosa yang berkaitan dengan hutang itu tidak akan diampuni sampai dilunasi hutang tersebut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzam illa ad-dain, yang artinya diampuni seluruh dosa bagi orang yang mati syahid kecuali hutang. Makanya saking pentingnya masalah hutang, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, satu ayat saja itu satu halaman. Ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat yang berkaitan dengan hutang. Satu ayat, satu halaman di dalam surah Al-Baqarah. Maka berhati-hati, jangan sampai kita bermudah-mudah dalam masalah hutang, yang dimana orang sekarang itu menjadikan berhutang adalah gaya hidup dalam rangka memenuhi hawa nafsunya, dalam rangka agar terlihat kaya raya. Akan tetapi hidupnya dipenuhi dengan hutang.
Sampai ada dari mereka yang kabur. Dan na'udzubillah, ada yang sampai membunuh diri, menghilangkan nyawanya sendiri karena sudah tidak kuat lagi menanggung hutang yang terlalu banyak, ditambah dengan ribanya, dengan bunganya. Dan itu semua tidaklah menjadi bebas bagi seseorang. Hutang akan tetap dituntut sampai mati. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah ingin menyolatkan seorang, sudah diurus jenazahnya oleh para sahabat, dimandikan, dikafani, diberikan wewangian, kemudian diletakkan dalam rangka untuk disolatkan. Nabi kita Muhammad SAW pun maju, ingin mensolatkan, akan tetapi beliau pun tidak jadi, bahkan mundur dan bertanya kepada para sahabat, apakah orang ini memiliki hutang? Maka ada sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, iya ya Rasulullah, 2 dinar. Maka Rasulullah SAW pun tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Sampai Abu Qatadah radhiyallahu anhu itu menanggung hutang jenazah tersebut. Hutangnya atas diriku ya Rasulullah. Sampai Nabi kita SAW ketika bertemu dengan Abu Qatadah senantiasa bertanya, apakah sudah dilunasi? Apakah sudah dilunasi? Besoknya juga seperti itu, senantiasa bertanya. Maka janganlah kita bermudah-mudah, karena hutang yang kita bawa mati itu tidak akan lunas sampai orang yang memberikan hutang memaafkan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatih yauma thamma la dinar wa la dirham. Yang artinya barang siapa yang mati dan dia memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, itu akan dilunasi kelak dengan pahala yang dia miliki. Ketika di hari tidak ada yang namanya dinar maupun dirham. Lebih-lebih kalau seorang meminjam uang dan berniat tidak mau mengembalikannya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ayyumar rajul tadayyana li rajulin daynan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyah laqiyallahu sariqan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, siapa saja seseorang yang dia meminjam kepada orang lain uang, kemudian dia bertekad, dia berniat tidak mau mengembalikannya kepadanya, maka kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia adalah seorang pencuri. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, orang yang sengaja mengambil harta orang dalam rangka untuk dia habiskan atau dia pakai, tidak ada niatan dalam hatinya untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dirinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Yang artinya,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta manusia, dia berniat untuk mengembalikannya, menunaikannya, maka Allah akan tolong dia untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia, dia berniat untuk menghabiskannya, tidak berniat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Karena orang yang berhutang menunda-nunda saja ketika dia mau membayar padahal dia mampu, itu termasuk kezaliman. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mutul ghani dzulm, menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu, itu termasuk kezaliman. Maka berhati-hatilah Anda ketika berhutang. Jangan sampai Anda ada niatan untuk tidak mengembalikan hutang tersebut, atau menunda-nunda membayar hutang tersebut padahal Anda mampu. Maka ada balasan itu semua di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian perhatikan ketika Anda berhutang, jika memang membutuhkan, maka berhutanglah tanpa ada yang namanya tambahan bunga atau riba atau manfaat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Bukan hanya orang yang meminjamkannya dengan riba, bahkan orang yang meminjam dan dia tahu hukum riba itu tidak boleh, haram, dia tetap nekat, maka dia akan terancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan riba, orang yang meminjami orang lain dengan riba, dengan bunga, dengan manfaat. Begitu pula orang yang membantunya, orang yang meminjam dengan adanya riba tersebut, dia pun terancam. Begitu pula orang yang menulisnya dan juga dua orang saksinya. Semuanya terancam laknat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih berapa banyak dari saudara kita yang meminjam kepada pinjol atau bank konvensional lainnya, mereka tidak bisa mengembalikannya, sehingga mereka berpikir dengan pikiran yang pendek, mengambil jalan pintas, membunuh diri mereka. Padahal sebagaimana yang telah diungkapkan di muka orang yang mati, sedangkan dia memiliki tanggungan hutang, belum selesai. Yang terakhir, jika Anda memang membutuhkan uang dan mengharuskan Anda untuk berhutang, carilah pinjaman yang tidak ada ribanya. Carilah hutang yang tidak ada bunganya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga pernah berhutang. Bahkan di akhir hayat beliau berhutang dalam rangka untuk makan. Sampai beliau menggadaikan baju besinya. Sampai wafat Nabi kita Muhammad SAW belum bisa menebusnya untuk membeli gandum. Maka jika Anda memang kepepet, terpaksa ingin meminjam, maka berhutanglah. Tapi niatkan di dalam hati Anda untuk membayarnya. Berusaha keras. Dan jangan lupa
untuk berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis disebutkan ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia ingin minta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu supaya dibantu untuk melunasi hutangnya. Maka Ali bin Abi Thalib pun berkata kepadanya, "Ala u'allimuka kalimat allamanihinna Rasulullah SAW. Lau alaika dainun mislu jabal sir la'addallahu anka." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada laki-laki tersebut, "Maukah aku ajari doa yang Rasulullah SAW dahulu mengajarkanku dengannya? Sekiranya engkau memiliki hutang setinggi gunung Sir," nama gunung di sana, "maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi untukmu." Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun membacakan doa, "Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika anna siwak." Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah diriku dengan apa yang halal yang kau berikan kepadaku dari yang haram, dan berikanlah aku kekayaan, kecukupan dengan karuniamu yang aku bergantung dengannya dan tidak bergantung dengan selainmu, ya Allah. Bacalah doa ini dengan yakin, disertai tawakal, usaha. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Anda melunasi hutang tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.